Oke, kita mulai saja ya. Kayaknya sudah banyak nih. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang setelah vaksin? Ada keluhan kah? Nggak ada keluhan? Bagus, sip. Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membuat kalian lebih paham lagi dengan matematika ya. Dan semoga pada pertemuan ini kalian beserta keluarga kalian selalu diberikan kesehatan dan kalian menerima ilmunya, mendapatkan kemudahan dalam memahami materi sehingga materi yang diberikan bermanfaat buat kalian ke depannya nanti. Dan juga jangan lupa kalian doakan guru-guru kalian beserta keluarganya juga selalu diberikan kesehatan agar PJJ kita tetap berjalan. Kalau gurunya sakit kan nggak bisa berjalan PJJ-nya. Dan selalu ingat 5M 1D. Apa itu 5M? 1. Apa 5M-nya? Prokesnya kamu M pertama apa? Ada yang tahu? Memakai masker. Oke. Yang kedua? M kedua? Menjaga jarak. M ketiga? Menghindari tangan. Menghindari kerumunan. Keempat? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang M kelima? Kurangi mobilitas. Membatasi mobilitas. 1D-nya itu apa? Doa, betul. Jangan lupa itu yang terpenting. Walaupun kalian 5-nya dijalankan tanpa doa, itu berat. Jadi yang terpenting itu yang pertama juga setelah menjalankan 5M, kalian harus 1D-nya. Oke? Oke. Sebelum kita mulai untuk PJJ hari ini, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang diberikan itu bermanfaat dan kalian mendapatkan berkahnya dan kalian mendapat jadi anak yang soleh dan soleha. Berdoa dimulai. Oke, selesai? Sudah siap menerima materi? Sekarang sebelum saya masuk ke PFPB dan KPK, masih ingatkah bilangan? Masih ingat nggak bilangan? Apa itu bilangan? Apa itu bilangan? Ada yang ingat apa itu bilangan? Ada yang ingat nggak bilangan? Saya tidak. Artinya pada tidur nih, udah siap belajar belum sih? Oke lah, kalau bilangannya lupa. Bilangan itu kan sekumpulan angka. Nah, sekarang saya tanya. Bilangan yang pertama itu bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari angka berapa? 2. 2. Siapa yang masih 1? 2. Terus berapa lagi? 3. 3. Berapa lagi? 5. 5. Sekarang saya tanya, apa sih bilangan prima itu? Bilangan yang dimulai dari Bilangan angka 1. merupakan himpunan bilangan asli yang hanya memiliki 2 buah faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, masih lihat buku. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Dan 1. Yang kedua, bilangan bulat. Bilangan bulat dimulai dari angka berapa? Negatif. Negatif sampai angka? Positif. 0 dan positif. Oke, jadi bilangan bulat dari negatif hingga positif. Yang ketiga, bilangan cacah dimulai dari angka berapa? 0. 0. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, dan seterusnya. Nah, saya tanya lagi. Bilangan ganjil dimulai dari angka berapa? 1. 1. Terus? 3. 3. Terus? 5. 5. Nah, sekarang saya tanya. Apa sih bilangan ganjil? Bilangan ganjil itu yang nggak bisa dibagi 2. Oke, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Nah, kalau bilangan genap?
Yang bisa dibagi dua. Bilangan yang bisa dibagi dua, hanya dibaliknya aja. Kalau diganjil ada angka 1, digenap pada angka 2. Diganjil ada angka 3, digenap pada angka 4. Dan seterusnya. Udah paham? Oke, kita lanjut. Paham. Materi selanjutnya yaitu FPB dan KPK. Nah, ini nih FPB dan KPK. Ini sebenarnya nggak panjang. Tapi agak lumayan ya. MTK. KPK yang harus standar kompetensi yang akan diajarkan yaitu melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. Nah, Ada pelajaran syarat. Ada kompetensi intinya menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi campuran, FPB dan KPK. Indikatornya menentukan FPB dan KPK 2 dan 3 bilangan. Jadi nanti akan kita pelajari ada 2 bilangan atau 3 bilangan. Minimal 2, maksimalnya 3. Yang pertama itu FPB. Kalian udah di SD, kalau nggak salah, kelas 4 atau kelas 5 ini belajar. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, apa sih itu? Beberapa cara untuk menentukan FPB. Jadi ada 4 cara yang akan kita pelajari di MTS atau di SMP ini, yaitu dengan menggunakan faktor persekutuan, yang kedua menggunakan faktorisasi prima, yang ketiga menggunakan tabel, dan yang keempat menggunakan algoritma Euclid. Ya, itu namanya keren banget ya. Selanjutnya kita lihat ini yang pertama dulu, faktor persekutuan dengan cara uraikan, bisa di silent dulu semuanya. Faktor persekutuan adalah uraikan faktor pembagi dari setiap bilangan yang ditentukan. Contoh, ada angka berapakah FPB dari 12 dan 18. Nah, kalian ada 2 cara. Cara yang pertama menentukan faktor persekutuannya. Nah, sekarang kalian tulis dulu 12-nya. Jadi cara yang pertama, not saya nggak jalan ini. Sebentar. Tahunya nggak mau jalan. Oke. Ya, jadi angka 12 itu faktor persekutuan. Apa sih Bu maksud faktor persekutuan? 12 itu bisa dibagi dengan berapa aja, itu namanya faktor persekutuannya. 12 itu bisa dibagi dengan angka berapa aja, coba. Yang pertama dibagi berapa? 1 dulu. Terus berapa lagi? 2. 12 bisa dibagi 2, bukan? Terus? Bisa. 3. Dibagi berapa lagi? 4. Berapa lagi? 6. Berapa lagi? Ada lagi? Dan yang terakhir 12, yaitu bilangan itu sendiri. Sedangkan angka 18, faktornya berapa aja? Bilangan berapa saja yang bisa dibagi dengan 18? 2. 1 dulu, betul. Kalau ada faktor itu ada angka satunya, 1. Terus berapa lagi? 2. Terus? 3. 18 sudah dibagi 3, betul. 4 faktornya bukan? Bukan. Berapa lagi? 6. Berapa lagi? 9. Dan yang terakhir angka? 18. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada angka yang sama di antara faktor 12 dan 18. Angka berapa itu yang sama? 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3 itu udah angka yang terbesarnya di antara ini faktor yang samanya itu angka berapa? 6. Jadi, untuk menentukan FPB-nya bukan dari 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3 sama, tapi yang terbesar di antara yang sama yaitu angka 6. Ini jadi FPB-nya. Jadi FPB dari 12 dan 18 yaitu 6. Ini dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan cara faktor persekutuan. Jadi nanti saya jelaskan 4 cara. Ada soal, kalau di soal itu saya tidak meminta caranya, kalian boleh pakai cara yang mana aja. Tapi kalau di soal minta gunakan cara faktor persekutuan, ya kalian caranya seperti ini. Kalau caranya yang lain nanti dengan yang lain. Paham? Paham. Oke. Kecepatan atau oke? Bisa diterima atau kecepatan? Bisa. Bisa lah, belum terlalu sulit ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang keduanya.
yaitu dengan cara yang kedua. Sekarang kalian coba kerjakan. 9, 15, 21. Ayo, coba coret-coret. Kalau kalian nggak belajar coret-coret, dengerin doang pusing. Bentar. 9, Pakai 15, 21. cara Cara yang tadi, cara yang pertama. Cara faktor persekutuan yang kita pelajari yang pertama. 9, 15, dan 21. Pakai cara seperti saya tadi. 9, 15, 21. Ayo, 9 dimulai dari angka berapa dulu? 3. Yang terkecil dulu dong. 1. Satu dulu, betul. Jangan lupa. 1 dulu. Terus berapa lagi? 3. Berapa lagi? 6 nggak bisa. 9 nggak bisa dibagi 6. 9. Yang 15. Ayo cepet-cepet sambil hitung. 1. 1. Terus. Ini faktor persekutuan ya, kelipatannya ya. Berapa? 5. Jawabannya 3, Bu. 1, 3, 5. 7 nggak bisa. 15 nggak bisa dibagi 7. 15. Terus untuk 21 berapa aja? 1. 3. 7. 7. 21. Nah, angka yang sama angka berapa? 1, 3. 3. Yang paling besarnya? 3. 3. Nah, jadi FPB dari 9, 15, dan 21 yaitu 3. Jadi angkanya yang sama untuk dari 9, 15, dan 21 yaitu FPB-nya faktor persekutuan terbesarnya yaitu angka 3. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Gampang, Bu, gampang katanya. Kita lanjut. Selanjutnya itu dengan cara kedua, faktorisasi prima. Apa sih faktorisasi prima? Membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima. Dimulai dengan bilangan prima yang terkecil. Kalian tahu bilangan prima terkecil angka berapa? 1. Prima. 2. 2. Jangan asal jawab. Ini di ujian nasional nanti kalian soal gampang salahnya seperti ini. Bilangan prima pasti jawabannya banyak dari 1. Selalu lupa karena tidak terbiasa. Jangan meremehkan yang gampang. Karena dari yang gampang itu yang basicnya akarnya. Jelas? Jadi prima dimulai dari angka 2. 1 itu bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Bilangan bulat dimulai dari negatif sampai negatif. Harus dihafal. Harus paham. Jelas? Jelas, Bu. Jadi faktorisasi, saya ulang ya, faktorisasi prima adalah membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima dimulai dengan bilangan prima yang terkecil. Bisa membagi bertahap atau dengan pohon faktor. Jadi ada 2 cara nih. Cara satu-satu atau cara pohon faktor. Kalian boleh cara yang mana aja. Sekarang kita coba dengan yang bertahap dulu. Contoh FPB dari 8 dan 20. Kalian mencoba mencari dulu dibagi. Jadi dibagi angka 8 diperkecil. 8 bisa dibagi berapa dulu? 2, 1. Kok 1? 4. Dibagi dengan 2 dulu. Ini dengan faktorisasi prima loh. 1 bukan prima. Ingat. Dibagi dengan 2. Yaitu hasilnya berapa? 4. 4. Ya kan? 4 dibagi lagi. Dibagi berapa lagi? 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. Terus berapa lagi? 2 dibagi dengan 2. Hasilnya 1. Jadi jadi yang mana yang faktorisasinya? Untuk angka 8 yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini yang 8. Nah, sekarang kamu cari yang 20. 20 dibagi berapa dulu? Prima. 2. Dibagi 2 berapa? 10. 10 dibagi berapa lagi? 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5. Terus berapa lagi? 5 dibagi 5 5. dibagi 5 dibagi 2 nggak bisa. 5 dibagi 5 hasilnya? bisa. 1. Jadi untuk
FPB di 20 yaitu 2 pangkat 2 dan angka 5. Nah, jadi di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 3. Kalau digabungkan FPB dari 8 dan 20, yang mana jadinya? Ingat, faktorisasi prima itu yang kelipatan yang terkecil. Walaupun dia, jadi ingat nih yang terbalik nih, sering banget terbalik. FPB yang diambil pangkatnya yang terkecil. Kalau KPK yang diambil pangkatnya yang terbesar. Ingat, jadi FPB-nya di sini ada 2 pangkat berapa? Pangkat 2. Di sini 2 pangkat berapa? 3. Jadi mana yang paling kecil? Pangkat 2. Jadi FPB dari 8 dan 20 yaitu 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 berapa jadinya? 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi FPB untuk 8 dan 20 bernilai 4. Ingat nih, perhatikan. FPB yang diambil itu pangkatnya yang terkecil. Jelas? Pangkat yang terkecil. Dipahami itu. Nanti di ulangan ada pertanyaan itu. Kita lanjut. Contohnya, nah ini ada soal. Tapi ini menggunakan pohon faktor. Bu, gimana? Saya kasih soalnya jawaban yang pertama. Pilih. Mana yang saya jelasin? 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1 dulu. Oke, 1 aja deh. Biar kalian nggak bingung. Kita mulai dari jawaban nomor 1 ya. 32, 60, 70. Pakai pohon faktor. Artinya kalian pohon faktornya mau langsung atau mau dibagi-bagi? Bagi dulu. Satu-satu. Oke, biar gampang ya. 32 diperkecil dibagi 2. Berapa hasilnya? 2. 32 bagi 2. 16. 16 dibagi 2. 8. 8 dibagi 2. 4 dibagi 2. 2 dibagi 2. 1. Nah, sekarang 60. 60 dibagi 2. 30. Berapa? 30. Terus 30 dibagi 2 lagi. 15. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi berapa? 2. 3. 3. Nggak bisa 15 dibagi 2. Dibagi 3 berapa? 5. 5 dibagi 5. Hasilnya baru 1. Di sini lihat. Di sini 2-nya ada berapa? 1, 2. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, yang depan tadi nih, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ada. Jadi 2 pangkat 5. Nah, sekarang yang 70. Yang 70. 70 dibagi berapa dulu? 70 bagi 2 berapa? 35. 35. Dibagi berapa lagi? Dibagi 2. 2 nggak bisa. Enggak. 3 nggak bisa. Bagi 5. 35 dibagi 5 berapa? 7. Diperkecil lagi. 7 dibagi 7 yaitu 1. Nah, jadi ini ada angka berapa saja di sini? 2, 5, dan 7. Nah, sekarang FPB-nya itu pangkat, ingat tadi FPB itu apa sih? Paling terkecil. Pangkatnya yang terkecil. Sekarang saya tanya, di depan itu hanya ada angka berapa ini? 2 pangkat 2. Hanya 2 pangkat 5. Di tengah di 60 ada apa aja? 2 pangkat 2 pangkat 2, 3, dan 5. Di 70 ada berapa aja? 5 tambah 2 tambah 5 dan 7. Nah, yang ada di ketiganya angka berapa saya tanya? 2 pangkat 2. Di sini ada 2 pangkat berapa nih? 2. Hanya ada 2. Jadi untuk FPB 32, 60 dan 70 yaitu 2. 2 pangkat 1 atau 2. Jelas? Bu, kok 3-nya nggak masuk? Kan 32 ini nggak bisa dibagi 3.
70-nya juga nggak bisa. Bu, 5-nya kok nggak masuk? 32 nggak bisa dibagi 5. Bu, kok 7-nya nggak masuk? 32 nggak bisa dibagi 7, 60 juga. Jadi FPB-nya itu hanya yang bisa dibagi ketiganya. Jelas? Dan pangkatnya pangkat yang Kecil. Paham? Sampai situ udah paham belum? Paham. Nah, jadi tinggal nomor 2, 3, 4, dan 5-nya ya. Ini nanti dikirim nih ke ke grup. Nanti saya nilai. Nanti dikirimnya jam berapa berbarengan. Pokoknya sekitar jam 7 baru boleh dikirim. Nanti saya nilai. Salin ya nomor 2, 3, 4, dan 5 nih. Udah disalin? Bentar, Bentar, Bu. Bu. Oke. Boleh pakai cara yang pertama, Bu? Caranya di sini mintanya pohon faktor. Jadi pakai pohon faktor. Pohon faktornya boleh cara yang manual atau cara barengan ya, langsung dibagi itu ya. Bisa nggak yang langsung dibagi? Kayak gimana, Bu? Yang ini saya hapus ya, cara yang ini ya. Iya. Ya, kita coba lagi ya. Ya udah. Curang nih, dikasih jumlah lagi. Nomor berapa? 2, 3, 4, 5. Pilih. Jangan Dua. boleh sama. 2, oke, 2. 18. 30. 35. Bisa dibagi berapa saja? Di 18 bagi 2 bisa? Bagi 2 bisa? Bagi 2 bisa nggak? Bisa. 35 bagi 2? 3. Bisa. Kamu berpatokannya pada 35 nih di sini. Tapi 35 nggak bisa dibagi 3 lagi, Bu. Nah, sekarang gini aja, biar kalian gampang. Kita bagi 2 dulu. 18 dibagi 2 berapa? 9. 30 bagi 2 berapa? 5? 15. 35-nya tidak bisa kan? Tetap 30. Diperkecil lagi. Dibagi berapa lagi? Dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Di sini 35. Dibagi berapa lagi? 3. 3 doang dong. Tidak, 5. 3-nya tetap. 5 bagi 5, 1. 35 bagi 5 dapat 7. Nah, ada lagi? Sudah. 3. Jadi untuk FPB-nya di sini ada angka berapa saja? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Nah, jadi FPB-nya itu 2, 3, dan 5. Gitu. Jadi yang pakai cara jadi 1 aja ya. Jelas? Jelas, Bu. Paham? Paham. Oke. Jadi yang kalian kerjain tinggal 3 doang nih. 3, 4, dan 5. Udah disalin? Sudah. Saya hapus biar kalian belajar. Nanti kan direkam lagi ada, Bu. Udah? Udah belum? Lama banget sih nyalin 3 soal. Dipoto aja lah, dipoto. Kelamaan ntar waktunya habis. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara ketiga ya, tabel. Menggunakan tabel. Adalah bilangan-bilangan yang akan dicari FPB-nya dibagi dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil. Bila bilangan prima tersebut hanya dapat membagi salah satu bilangan saja, maka bilangan yang tak habis dibagi tersebut ditulis kembali di bawahnya. Nah, contohnya FPB dari 27 dan 36. Nah, kalian bikin tabelnya. Namanya aja tabel, pasti bentuknya kotak. Iya, namanya tabel. Di sini ada angka 27, di sini ada angka 36. Dibagi berapa di sini? 3. Bagi 2 nggak bisa kan? Dibagi 3 kok dibagi 7? Dibagi 3, 27 bagi 3 berapa? 8. 27 bagi 3 kok 8? 9. 36 dibagi 3? 12. 12. Dibagi berapa lagi? 3 lagi. 9 bagi 3? 3. 12 bagi 3? 4. Mana FPB-nya jadinya? 3.
3. 3 dan 3 pangkat 2 atau 9. Bu, kayak gampangan ini terserah. Nanti pas kalau soalnya bebas, kalian boleh pakai cara mana aja. Tapi soal yang pertama tadi, yang 3 soal, menggunakan pohon faktor. Jelas? Yang langsung, Bu, ya? Iya, yang langsung aja. Biar cepet. Kalau yang satu-satu itu lama nanti. Ngabisin waktu. Yang langsung aja ya. Oke, Bu. Sebenarnya sih tabel ini sama pohon faktor hampir sama ya. Hanya bentuknya aja. Kalau ini kotak tabel, kalau yang tadi berbentuk pohon. Gitu ya? Paham? Paham. Gampang, Bu. Kita lanjut. Sekarang yang itu menggunakan yang keempat, yaitu algoritma Euclid. Yang keempat nih, lupa nih nggak ditambahin. Adalah algoritma ini mencari FPB dengan cara melakukan pembagian berulang-ulang. Dimulai dari kedua bilangan yang hendak kita cari. Coba di silent dulu, di pause dulu. Dimulai dari kedua bilangan yang hendak kita cari FPB-nya. Sampai kita mendapatkan sisa 0 dari hasil pembagian. Nah, yang ini jarang digunakan. Karena harus benar-benar ketelitian yang besar banget. Langkah-langkah yang harus dikerjakan yang pertama, bagilah bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Yang kedua, lalu kita bagi bilangan yang lebih kecil dengan sisa hasil pembagiannya. Dan yang ketiga, bilangan terakhir yang kita gunakan untuk membagi adalah FPB-nya. Maksudnya apa, Bu? Lihat di sini. Nah, ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang mau saya jelaskan? 1. Nomor 1, 12 dan 160. 5. 2. Yang mana dulu? 4. Ayo cepetan, mau habis nih. Nomor berapa? 4. Oke, nomor 4 ya. Bebas. 144 dengan 204. Nah, sekarang saya tanya, besaran 144 apa 204? 204. Kerjaan di sini aja ya. Jadi 204 dibagi 144. Dapatnya berapa? Ya 1. Ya kan? 200 dibagi 144 pasti hasilnya 1. Sisanya berapa? 200 diambil 144. Sisanya yaitu 56. 56 tambah 4 yaitu 60. Jadi di sini sisanya yaitu 60. Nah, selanjutnya yang angka 140 ini turun. Dibagi dengan angka berapa? Dibagi sisanya yang ini. 60. Begitu. Yang ini saya ganti deh. Kuning nggak kelihatan ya. Ganti biru ya. Nih, jadi 144 ini pembagi tadi dibagi sisanya 60. Nah, sekarang 144 dibagi 60 berapa hasilnya? Dapatnya 2. Sisa berapa? 60 dikali 2 kan 120. Ya kan? 144 diambil 120, sisanya 24. Nah, sekarang yang turun angka berapa lagi saya tanya? Coba. 24. Salah. Yang turun yang mana dulu? 60. 60. Pinter. Jadi 60-nya turun dulu. Nah, 60-nya turun dibagi berapa, Kak? 24. Dibagi 24. Nih 24-nya ke sini. Hasilnya berapa? 60 dibagi 24 dapatnya. Pasti dapatnya 2. 2 sisa berapa? 24 dikali 2, 48. 60 dan 48 sisa 12. Nah, terus angka berapa lagi yang saya turunkan? 24. 24. Di sini ya. 24 dibagi berapa? 12. Dibagi 12. 24 dibagi 12 hasilnya berapa? 2. Sisa berapa? 0. Sisanya habis. Nah, jadi yang mana Bu FPB-nya? FPB-nya yaitu yang 12. Pembagi terakhirnya. Tuh. Jelas?
Jadi FPB-nya pembaginya yang terakhir. Saya ulang ya. Kita jawab yang Iya, Bu. nomor 4. Di mana nomor 4 itu adalah 204 dan 144. Yaitu 204 dibagi 144. Dapatnya 1. Sisanya dari mana, Bu? Sisanya diambil. Namanya sisa pasti dikurang. Sisanya 60. Nah, terus di mana lagi? Selanjutnya, angka pembaginya menjadi angka yang akan dibagi. Dibagi dengan berapa? Dibagi sisa. Sisanya 60. Nah, 144 dibagi 60 dapatnya 2. Sisanya berapa? Sisanya 24. Selanjutnya lagi, 60-nya itu menjadi bilangan yang akan dibagi. Dibagi dengan siapa? Dibagi sisa yang terakhir, yaitu 24. Hasilnya 2. 2 mendapatkan sisa 12. Nah, 24-nya itu menjadi bilangan yang akan dibagi lagi. Dibagi dengan siapa? Dibagi sisa 12. Hasilnya 2. Sampai ketemu sini sisanya 0. Baru itulah hasil FPB. Jelas? Masih bingung kah? Nggak apa-apa. Jelas. Kalian salah nggak apa-apa. Yang kalian kerjakan, yang gini, yang kalian kerjain salah nggak apa-apa. Nggak masalah. Nilai itu misalnya dapetnya nilai dari saya, misalnya nilainya, saya tetap nilai kalian tetap 190-80. Kenapa? Karena saya ingin tahu aja usaha kalian. Masalah kalian nggak bisa banget, ya wajar, karena baru belajar. Tapi tetap harus saling diasah. Paham? Jelas? Oke, Paham, Bu. kalian catat yang nomor 1, 2, 3, 5, itu dikerjakan. Dan ini exercise yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5 ini pakai cara yang mana aja yang kalian bisa. Jadi di sini yang akan saya ketahui. Kalau yang ini menggunakan EUCheat, kalau ini caranya bebas. Jadi tadi 3 soal, ini 4 soal, jadi 7 soal. 7 tambah 5, 12 soal buat latihan kalian. Nah, nanti saya jelasinnya gimana. Nanti akan saya jelaskan video. Tapi kalian jawab dulu. Nanti kalian jawab, kalian kirim ke saya. Besok saya kirim video saya menjelaskan jawaban kalian. Benar nggak sih jawaban saya? Benar nggak sih? Jadi kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Paham? Paham. Untuk KPK-nya gimana? KPK-nya saya akan Zoom lagi. Kemungkinan entah hari Senin atau hari Selasa. Kita lihat jadwal saya dulu setelah kosong. Karena setelah KPK itu selesai, saya mau Jumat besok kalian ulangan soalnya. Jadi harus selesai. Jadi satu-satu kita bahasnya. Nggak langsung full semuanya. Ntar otaknya meleduk. Bu, ini yang Mana? Euclid. Euclid. Itu tadi pakai cara apa? Ya pakai cara Euclid tadi dibagi. 204 dibagi yang gini nih. Ya nomor 1, 160 dibagi 12. Ini deh salah satu lagi nih. Cepetan sebelum selesai. Yang mana yang mau saya kerjain lagi nih? Satu. Satu aja. Sekarang 1. Lihat 1, nomor 1. Keburu habis nih ntar waktunya. 160 dibagi 12. Berapa? 160 dibagi 12. 12 dikali 10, 120. Sisa 40. 40 dibagi 12 dapat 3. 36. 120 tambah 36, 156. Tidur aja kalian. Dapatnya berapa jadi 3? 3? Nanti kadang banyak amat. 160 dibagi 12, 36, 13. Astagfirullahaladzim. Berapa dapatnya? 13. 13 dikali 12 hasilnya berapa? 13 kali 10. 130. 130. 13 dikali 2. 26. 130 tambah 26. 156. 160 diambil 156. 4. Arti sisanya 4. Nah, di sini saya mau bagi angka berapa nih yang mau saya turunin? Artinya sekarang. Di sini angka berapa? 12. 12 dibagi berapa? 13. Dibagi 4. 12 dibagi 4 berapa? 3. 12 dibagi 4 dapat 3. Ya kan? Tulis 3. Sisa berapa? 0. 0. Nah, jadi FPB-nya angka berapa? 4. 4. Gampang kok itu bisa. Siapa yang bilang susah? Susah karena kalian bengong aja dari tadi.
Coba kalau ikut mikir, ngitung, pasti Ibu, bisa. ibu ngomongnya kecepatan, bikin Oh, bingung. saya dulu berwaktu kecepatan ya. Ya udah, kalau saya kecepatan bilang bu pelan-pelan, oke? Oke, Bu. Oke. Artinya yang berubah nomor berapa? 2, 3, dan 5. 5, Bu, 5. Udah, enak aja. Yang tadi 3, ini 3. Yang ini aja nih. Tuh, yang bebas aja. Yang mana yang mau dibantu? Yang bebas aja. 4. Nomor 4, Tuh. ini. Ya. Yang ini udah nggak boleh ya. 2, 3, 5, kerjaan sendiri ya. Ya, Bu. Nah, yang nomor ini nih. Yang soal nomor 3, yang mana yang mau dijawab? Yang 4. Nomor 4, pakai cara apa? Tabel. Tabel. Oke, pakai tabel. Kita coba pakai tabel. 16. Jangan tapi Kamu yang mau ngerjain, kamu bingung sendiri. Ini aja. Ini kamu pikirin dulu mana yang kamu nggak bisa, 2 soal. Nanti WA di saya jelasinnya pakai live board. Saya jelasin juga di grup, saya langsung share. Gimana? Kalian Bu, kerjain dulu 3 yang pertama, 3 yang ke ini, dan ini sisanya pilih nomornya, dipikirin yang mana yang kalian bisa dengan cara, yang kalian nggak bisa dengan cara apa, gitu. Ya, Paham? Bu. Paham Iya, nggak? gitu. Nah, Iya, ya. Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, jadi FPB itu aja dulu. Nanti kita lanjutin lagi untuk KPK. Soalnya udah di screenshot belum? Tunggu, Bu. Screenshot aja. Cerk. Udah, Bu. Udah. Apa yang ditulis-tulis? Lupa saya. Oke. Saya rasa itu aja. Tugas kalian 3 menggunakan pohon faktor, 3 menggunakan algoritma U-Cheat, dan 5 pilih 3 soal yang kalian mau pakai cara apa aja. 2 soalnya bebas, nanti tanya di Zoom, Bu, Bu. untuk ya. Bukannya yang pohon faktor 4 soal, Bu?